Seorang gadis yang bertubuh langsing dipaksa oleh 4 pembunuh ke sudut tebing curam. Melihat para penjahat yang sangat jahat akan mendekat, dia mulai memanjat tebing hampir vertikal dengan tangan kosong. Saat gadis tersebut terus-menerus menggunakan kekuatan di keempat anggota tubuhnya. Dalam sekejap, dia melemparkan pembunuhan di belakangnya beberapa puluh meter jauhnya. Namun laki-laki tersebut juga tidak mau kalah menghadapi gadis yang memiliki bukti pembunuhan dirinya. Saat itu, dia hanya punya satu pilihan. Daripada dipenjara selama 25 tahun, dia lebih cenderung untuk membunuh saksi mata untuk menyelesaikan semuanya. Pada akhirnya, masalah kekuatan fisik antara pria dan wanita. Pertarungan cepat antara mereka segera memutuskan hasilnya. Meskipun gadis itu memiliki keuntungan pertama, namun pria tersebut mengandalkan kekuatan fisik yang luar biasa. Dalam sekejap, dia mengejar gadis yang sudah memanjat setengah jalan. Kemudian tangan iblis pria itu meraih kaki kiri gadis tersebut. Namun gadis itu juga bukan orang yang mudah dipermainkan. Dengan satu tendangan, dia mendorong lawannya jatuh. Ya ampun, dan laki-laki juga sangat beruntung. Terjatuh dari ketinggian 10.000 meter hanya menghasilkan luka ringan baginya. Melihat pemandangan mengerikan ini, gadis itu menghilangkan rasa ibanya. Karena dia tahu selama bukti pembunuhan masih ada di tangannya, maka keempat orang itu pasti tidak akan mundur begitu saja. Dan sekarang yang bisa dia lakukan hanyalah berusaha mencapai puncak. Kemudian melalui jalan setapak melintasi daerah itu untuk melarikan diri. Mendaki tanpa adanya perlindungan apapun. Dia tidak boleh melakukan gerakan yang tidak berfokus. Tebakan gadis itu memang tidak salah. Setelah menempatkan rekan yang terluka dengan baik, 3 pembunuh lainnya mengejarnya dengan senjata lengkap. Dengan bantuan perlengkapan panjat tebing, mereka juga tidak perlu khawatir akan terjadi kecelakaan. Melampaui mereka hanya dalam waktu 5 menit. Dan pada saat itu, setelah mendaki selama waktu yang lama, tidak hanya telapak tangan tergores parah, dan tenaga fisiknya juga sudah habis separuhnya. Sekarang dia hanya bisa istirahat sebentar di tepi tebing yang menonjol. Tapi ini juga berarti akan memakan waktu separuhnya. 3 pembunuh melihat gadis di dekat sana dan berhenti. Mereka yang cerdik tidak melanjutkan mengejarnya. Malah sesekali mengucapkan kata-kata yang menghina. Ingin mengalahkannya tanpa pertumpahan darah. Dan pikiran gadis di atas benar-benar terpengaruh. Secara tidak sengaja termosnya terjatuh. Sungguh bagus. Tapi dia segera mendapatkan kembali kepercayaannya. Segera mengambil bedak kapur dari dalam tasnya. Meratakannya secara merata di kedua tangannya untuk meningkatkan daya gesek saat memanjat. Dan gadis itu juga sadar. Dia bisa dengan mudah lepas dari mereka sepenuhnya. Asal bukti pembunuhan 4 orang dilemparkan ke bawah. Orang-orang itu pasti akan memilih-milih. Namun pada akhirnya dia tidak bisa melewati rintangan di dalam hatinya. Maka dia memilih jalur yang paling sulit. Wah, semangat, Kelly. Masih beberapa ribu kaki lagi untuk didaki. Dia pura-pura tidak mendengar ejekan pria. Gadis itu melanjutkan melakukan hal-halnya sendiri. Namun tidak lama kemudian dia mengalami kejadian tak terduga. Tebing curam dan licin membuatnya sulit untuk bergerak. Pada saat itu, dia melihat tali panjat yang ditinggalkan oleh pendaki sebelumnya. Meskipun terlihat dekat, namun jarak yang sedikit itu seakan terhalang jurang besar. Gadis itu tahu jika dia terus menunggu tanpa melakukan apa-apa. Ketika pembunuh di bawah mengejarnya, dia tidak bisa membayangkan bagaimana dia akan diperlakukan. Gadis itu menggigit tas gunungnya. Lalu dia perlahan-lahan mencabut kawat tipis dari sana. Setelah menjulurkannya dengan kuat, lalu melengkungkan salah satu ujung kawat besi. Kemudian,